Ya, halo, selamat malam teman-teman. Malam. Ya, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membawakan sebuah materi. Ini masih berbicara tentang sepak bola ya, khususnya teknik dasar, salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola maupun futsal maupun cabang olahraga apapun itu. Ya, otomatis kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya passing. Ya, sebelum itu kakak mau tahu, eh, di antara kalian sebelumnya sudah pernah mendengar kata passing atau enggak? Kalau saya pernah, Pernah apa enggak dengar kata passing? Ayo, pernah. di mana kalian dengar kata passing? Di sekolah. Terus biasanya rata-rata olahraga yang menerapkan passing itu yang olahraga seperti apa contohnya? Kalau saya ambil salah satu contoh yaitu passing dalam permainan bola kaki. Oh ya, terus lagi selain sepak bola, apalagi yang mengandalkan passing itu apa? Ayo, jangan malu-malu, jawab aja. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi olahraga apa yang biasanya menggunakan passing selain sepak bola ataupun futsal itu kan otomatis pasti passing ya. Dan selain itu apalagi yang passing? Mungkin adik-adik tahu. Bahas apa aja. Nah, selain itu ya, kakak selalu bahwa yang olahraga yang menerapkan passing itu seperti bowling, kemudian sepak takraw, dan masih ada beberapa olahraga lain yang menerapkan passing di dalam permainan. Ya, sebelum itu kakak juga mau tanya, kalian ini sudah mengerti nggak apa definisi dari passing itu? Ada yang tahu nggak? Iya, maksudnya definisi maksudnya pengertian dari passing. Ada yang tahu nggak? Yang maksudnya tidak usah dalam pengertian maksudnya tidak usah terlalu berpatokan dengan buku, cuma maksudnya kalau mendengar kata passing apa yang ada di pikiran kalian? Menurut saya kalau passing itu kayak mengoper bola ke teman. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi pengertian passing yang lainnya menurut teman-teman atau adik-adik? Ayo, apa itu passing menurut kalian? Kita nanti mungkin masuk ke dalam beberapa contoh tutorial passing bola dalam khususnya kita nanti akan membahas tentang sepak bola ya. Terus ada yang tahu lagi pengertian passing berapa? Ayo. Yang juga selalu mana ya? Ada yang tahu? Sudah nggak ada? Ya. Secara garis besar ya, sebenarnya passing itu adalah suatu teknik atau gerakan yang dilakukan oleh sebuah tim untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya misalnya kita ketika bermain sepak bola, otomatis kita bermain secara bergoyang. Berarti tidak hanya sepak bola, bola voli pun juga mengandalkan yang namanya kerjasama tim ya, dimana saat melakukan permainan otomatis ketika ingin mencetak poin atau mencetak gol harus melakukan yang namanya passing-passing untuk mencapai suatu tujuannya. Kalau kita melihat di pengertian di sini, passing itu dapat diartikan sebagai teknik ya, teknik mengukur bola kepada rekan satu tim dalam olahraga tertentu seperti sepak bola, voli dan bola basket. Jadi saya rasa teman-teman kurang lebih ya sudah terbuka bagaimana pemikirannya tentang passing itu seperti apa. Kemudian menurut teman-teman lagi, kalau misalnya kita kan hari ini membahas passing dalam sepak bola ya, khususnya sepak bola yang dimaksud. Menurut teman-teman ada beberapa jenis passing dalam sepak bola? Nah, coba sebutkan apa aja itu? Passing bagian dalam, luar, sama passing dalam, luar. Ya, sebenarnya bukan itu yang jadi maksud dari pertanyaan kita. Maksudnya jenis passing yang kita maksud ini kan ada dua sebenarnya dalam sepak bola, itu passing datar atau passing pendek, kemudian ada passing jauh atau umpan jauh.
Mungkin teman-teman pernah melihat pemain bola, ketika mereka bermain bola, otomatis mereka melakukan yang namanya passing teknik dari itu pasti jauh ya. Teman-teman misalnya nonton sepak bola, entah itu Liga Indonesia ataupun Liga-Liga Eropa, otomatis teman-teman nanti akan melihat bagaimana permainan-permainan yang disajikan oleh para pemain bola itu ya. Kalau kita melihat taktikal ya, ketika mereka memotong bola, kemudian kita bisa melihat bagaimana kombinasi dari permainan mereka, khususnya yang paling mendasar dalam hal ini yaitu passing tadi ya. Ada dua jenis passing, itu passing bawah, passing datar itu, kemudian ada passing jauh atau pas. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke apa namanya tutorialnya, di sini ada yang punya hobi main bola nggak? Ada yang suka main bola atau memang tidak terlalu suka atau enggak usah terlalu canggih? Kalau saya hanya main-main saja. Maksudnya cuma sekedar hobi, bukan untuk di Buat kesehatan. cuma ya ya. Kalau kamu gimana? Senang sepak bola juga? Untuk itu Untuk itu kalau kamu tidak terlalu suka. enggak terlalu suka. Terus kalian sukanya apa? Apa? Olahraga apa misalnya kalian suka? Bulu tangkis. Ya. Jadi kali ini khususnya malam ini ya, kita cuma menjelaskan tentang sepak bola ya, khususnya teknik dalam bermain bola ya, yang kita ingin dasarnya itu berupa hasilnya. Dengan hari-hari bisa lihat di layar nanti kita akan memperlihatkan bagaimana video bagaimana orang melakukan teknik dasar dalam passing itu. Ada putar dulu ya. Yang bisa kita lihat di depan bagaimana konfigurasinya. Kalau kita lihat di situ langkah awalnya adalah teman-teman lihat ada posisi awal bagaimana seorang pemain itu berdiri ya, berdiri menghadap ke bola. Otomatis kalau kita ingin melakukan passing harus menghadap ke bola, tidak mungkin kan kita datangin bola ya. Otomatis langkah paling awal ketika kita ingin melakukan passing itu adalah berdiri menghadap ke bola. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Kemudian yang masuk di poin yang kedua, di situ diperlihatkan bahwa kaki tumpuan itu diletakkan di samping bola ya. Otomatis kalau teman-teman ketika ingin mengambil yang namanya passing, otomatis kaki tumpuan itu selalu diletakkan di samping bola ya. Karena kalau misalnya teman-teman asal passing itu, otomatis nanti passing itu bisa amburadul ya. Jadi setelah bagaimana menghadap ke langkah pertama yang menghadap ke bola, kemudian tumpuan kaki itu harus benar dari samping bola. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya yaitu kemudian teman-teman juga harus memperhatikan bahwa acara yang ketiga itu kedua lengan ada lengan, maksudnya dalam ada terangkat. Ini sebenarnya tujuannya berfungsi sebagai keseimbangan ketika kita menerima maupun melakukan passing. Kan tidak mungkin kalau kita passing kita terima bola dalam keadaan berdiri seperti kayak apa, kan tidak mungkin. Otomatis ada yang namanya gerakan lengan. Sebenarnya gerakan lengan itu berfungsi untuk menyeimbangkan posisi tubuh atau postur tubuh ketika menerima maupun ketika melakukan passing. Ya, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, kemudian kita bisa melihat poin yang keempat di situ dikatakan bahwa pergelangan kaki yang di belakang atau mengundang diputar keluar dan agak kucing. Saya pikir teman-teman mengerti kayak maksudnya seperti apa yang dilihat ini bagaimana ketika kaki menyentuh bola, otomatis tidak mungkin kaki kita tendang lurus ketika kalau kita ingin melakukan shoot, melainkan bagian kaki kita ini harus diputar sedikit dua ya. Kita melakukan passing, kemudian tidak hanya diputar keluar dibiarkan berhenti, tetapi kaki bagian bawah ini harus dikunci ya supaya akurasi passing maupun kekuatan atau power dari tendangan itu bisa maksimal. Kemudian kita lanjut ke poin yang berikutnya yaitu
Menambahkan lagi 5. Ya, kemudian poin yang kelima salah satu hal yang paling penting dalam melakukan passing yaitu pandangan tertuju pada bola. Otomatis kalau sebelum kita melakukan passing kita harus melihat di mana posisi bola. Kan tidak mungkin bola di situ kita menghadapnya ke lain. Ini namanya scanning ya teman-teman harus bisa melihat, tidak hanya memantau keadaan sekitar kita baik lawan maupun kawan, tetapi kita juga harus yang namanya memperhatikan di mana posisi bola yang berada, sehingga ketika kita menerima bola otomatis kita bisa menerima bola itu dengan baik dan benar. Kemudian kalau kita lanjut lagi, di situ dikatakan kaki itu ditarik ke belakang. Ini otomatis salah satu langkah yang paling penting ketika ingin melakukan passing yaitu kaki harus ditarik ke belakang untuk menendang. Tidak mungkin kita kaki kita dorong ke depan seperti ini. Itu termasuk kesalahan dalam melakukan passing ya. Kalau kita kan tidak mungkin kita menendang ya. Otomatis sebenarnya yang paling benar seperti yang di poin yang sebelumnya adalah sebelum kaki dengan bola ini akan dibuka, kemudian kakinya itu dikunci. Tidak hanya itu, melainkan kaki harus di air ya. Kalau tidak ada air ya, bola pasti dia bergerak ya. Pikir adik-adik mengerti ya. Kemudian kalau kita lanjut lagi, teman-teman perhatikan. Kemudian di poinnya yang ke-7 itu dikatakan bahwa kaki di air di depan ke atas. Saya rasa adik-adik sudah mengerti maksudnya harus dikenang apa itu pesan disentuh, bola kita harus disentuh. Kalau tidak disentuh bolanya tidak bakalan pergi. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, saya rasa mungkin seperti itu kayak ini ya, ternyata sudah habis ya, bahwa ketika kita ingin melakukan contohnya passing bawah tadi secara khusus, otomatis ada beberapa langkah tadi seperti yang saya lihat ya. Jadi tidak sembarangan orang ketika ingin melakukan passing, mereka ada langkah atau step by stepnya ketika ingin melakukan passing ya. Sebelum itu mungkin ada beberapa hal yang ingin adik-adik tanyakan tentang passing itu. Tidak apa-apa, random aja pertanyaan seputar passing ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mumpung ada media pembelajaran kita ini, menggunakan media pembelajaran kali ini berupa YouTube ya, bukan hanya YouTube, tapi beberapa materi tadi saya cari juga biasa buat PPT-nya melalui Canva ya. Jadi sebenarnya tadi saya ingin melanjutkan, tapi kayaknya memang berhubung ada masalah tadi, jadi kita menggunakan ini. Ya ada yang adik-adik mau tanyakan? Tidak ada ya? Kalau memang tidak ada, mungkin saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton mendengar, yang meluangkan waktunya untuk datang mendengarkan materi yang saya bawakan malam hari ini. Mungkin cuma itu, sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya.